karena flight kita jam 6 pagi, jadi 3 jam sebelumnya kita harus sudah check in di bandara. Jadi jam 3 kita sudah berangkat. Nah, ini untuk kabinnya kita dapat yang lumayan, satu orang 25 kilo, tapi kita cuma bawa koper besar satu, itu pun gak ada 25 kilo ya. Nah, ini suasana airport Juanda ya, untuk internasional di Terminal 2. Ini ada musola di Terminal 2 yang lumayan bersih dan juga luas. Nah, di sini juga ada ruang tunggunya di sebelah kanan. Kalau kita masuk itu untuk tempat wudhu. Nah, kalau di sebelah kiri ini kita masuk ke musolanya. Tuh, luas juga kan? Dan sangat bersih. Nah, karena kita dapat gate 7, ini ruang tunggunya juga cukup nyaman dan ada beberapa kursi yang enak banget lah untuk tidur-tiduran sambil lihat pesawat kita yang lagi prepare di sini. Royal Brunei ini cukup kids friendly ya, karena siapa yang membawa anak kecil pasti didahulukan untuk masuk ya. Kita dapat nomor 30. Nah, kalau di Brunei maskapai ini nomornya itu 30 ABC dan HJK. Nah, bukan ABC DEF, bukan. Nah, ini POV dari dalam, ada monitornya untuk entertain selama penerbangan ke Brunei Darussalam. Nah, ini penerbangan cuma 2,5 jam, tapi kita dapat makan, minum, yummy banget ya. Ini ada nasi goreng, ada buah, ada susu, ada jus, ya, banyak pilihan di sana nanti. Di depan kita, ini monitor kita itu kita bisa cek juga perjalanan kita sampai mana. Kalau perjalanan ke Brunei ini kan melewati Pulau Kalimantan. Nah, itu bisa lihat tuh sekitarnya ada gunung, ada kota apa yang kita lewati. Oke, kita sudah sampai dan beberapa hal unik di sini adalah karena negara ini Muslim, jadi beberapa bahasa itu ditranslate ke bahasa Arab. Ya, karena kita tahu sendiri Brunei Darussalam ini kan kuat dan kental sekali dengan agama Islamnya. Nah, ini sekarang kita menuju ke imigrasi dan beberapa juga transit ke penerbangan Hong Kong. Karena pengambilan gambar dan video waktu proses imigrasi dilarang, jadi kita langsung ke tempat pengambilan bagasi ya setelah proses imigrasi selesai. Nah, ini bagasi kita udah datang dan kita siap untuk keluar bandara. Setelah pengambilan bagasi kita bisa keluar ke bandara, banyak sign petunjuk untuk keluar ke bandara. Nah, ini salah satu aplikasi transportasi umum yang ada di sana, namanya Dart. Ya, kalau di Indonesia ada Gojek, Grab, tapi kalau di Brunei cuma ada satu aplikasi itu aja yang menyediakan transportasi umum online. Nah, waktu kita mau keluar dari bandara atau di tempat arrival ini,
Ada beberapa pilihan SIM card yang ada di sana ya. Tetapi kita sudah siap pakai SIM card beli di Indonesia pakai eSIM. Ini kita sudah sampai di tempat kedatangan kita di arrival ya. Cuaca cukup panas, hampir 39 dan 40 derajat. Jadi perhatikan cuaca di sini ya. Kalau pas panas seperti ini sebaiknya pakai kacamata atau payung. Nah, ini adalah proses pengecekan waktu kita rental mobil di sana ya. Karena apa kita pakai rental mobil? Karena beberapa informasi yang saya dapat, kalau untuk transportasi umum online itu agak susah dapatnya ya, dan kalau kita mau pindah dari tempat satu ke tempat yang lain itu nunggu taksi online-nya juga cukup lama. Jadi ini kita putuskan untuk rental mobil yang ada di sana. Nah, nggak ada syarat aneh-aneh ya, kita harus nunjukin paspor atau nunjukin SIM kita. Yang penting waktu order pertama kali kita bisa menunjukkan kapan kita pulang, kapan kita datang, kita di hotel mana, dan estimasi perjalanan kemana saja. Itu aja sih, cukup untuk data ke mereka. Nah, ini tujuan pertama kita ya, dekat dari bandara. Kita bisa langsung ke Stadion Sultan Hasanal Bolkiah. Fasilitasnya lengkap dan sangat luas. Nah, sebetulnya tempat ini atau stadion ini cukup ikonik juga ya, karena ini stadion yang terbesar yang ada di Brunei Darussalam, dan juga bisa di map. Coba lihat di sana apa aja fasilitas-fasilitas yang ada di stadion ini ya. Nah, ini adalah salah satu bonus yang kita dapat waktu di stadion ini. Jadi kita penasaran dengan shuttle bus ini ya, karena masyarakat sekitar banyak yang datang bawa mobil, rombongan beberapa orang dalam satu mobil, tapi mereka ikut ke shuttle. Nah, kita penasaran kemana bis ini pergi, dan ternyata bis-bis ini pergi ke ICC atau International Convention Center. Jadi di sana baru ada acara produk-produk UMKM Brunei dan juga ada produk-produk dari luar negeri. Nah, di sini bonus kita yang lain adalah kita ke sana itu free tanpa bayar. Jadi kita bisa ikut ke bis ini, mobil kita taruh di parkiran, nanti kita ngikutin shuttle ini aja. Ini beberapa produk UMKM Brunei ya. Jadi ada makanan, ada kerajinan tangan atau handicraft, dan juga ini salah satu booth yang langsung kita tuju adalah ada booth tour and travel untuk di Brunei. Kita banyak tanya-tanya di sana kalau kita 3 hari itu kemana aja, dan juga kita coba tanya biaya-biaya untuk menikmati kota Bandar Sri Begawan, karena kebetulan tujuan kita cuma di satu kota ini aja. Ini adalah menu pertama yang kita coba, yaitu minuman matcha, salah satu favorit anak-anak sih memang. Dan kita lihat antriannya cukup lumayan banyak, jadi kita ingin coba rasanya matcha ini. Harganya sekitar di 8 dan 9 dolar. Nah, kalau ini salah satu produk UMKM yang ada di Brunei, dan ya cocok lah untuk oleh-oleh keluarga yang ada di rumah, karena rasanya cukup unik dan juga banyak varian rasa. Antaranya ada rasa pedas,
ada rasa original dan beberapa rasa lain yang ditawarkan. Ya, setelah putar-putar, karena convention hall-nya ini cukup luas, jadi kita coba makanan lokal yang ada di Brunei, tapi makanan di sini hampir mirip dengan Malaysia dan juga Indonesia, seperti rendang dan lainnya. Setelah putar-putar di ICC, kita langsung ke hotel. Dari ICC ke hotel perkiraan cuma 10 menit. Kita pilih The Brunei Hotel karena posisi hotel ini sangat strategis dari ikon-ikon yang ada di Bandar Seri Begawan. Kita coba sedikit review untuk hotel ini, karena salah satu hotel kenapa yang paling saya rekomendasikan ya. Jadi di sebelah hotel ini ada namanya Sungai Kianggih. Nah, ini adalah Sungai Kianggih. Nah, yang membuat unik dari sungai ini adalah kalau kita mau wisata air menggunakan perahu untuk keliling di sekitar Bandar Seri Begawan ini, kita bisa mulai dari sini ya. Dari hotel ini kita bisa mulai perjalanan wisata air menggunakan perahu di Sungai Kianggih. Selain itu, di sebelah Sungai Kianggih juga ada halte bis. Selain ada halte bis, di sebelah hotel ini juga dekat dengan pasar tradisional Kianggih namanya. Nah, nanti reviewnya di video selanjutnya ya. Kita review sedikit untuk hotel ini dulu. Di dalam hotel ada namanya Yellow Cafe. Jadi untuk sarapannya, breakfastnya ada di situ. Ini juga suasana dari customer service-nya, ruang tunggunya cukup luas, bersih, dan juga customer service-nya cukup ramah. Oke, sekarang kita lihat sekeliling dari hotel. Salah satu yang membuat hotel ini strategis adalah di depan hotel ada rumah makan, dan juga di sekitar hotel itu banyak toko dan tempat makan juga yang mudah ditemukan. Nah, ini saya coba jalan ke belakang hotel untuk ambil uang di sana. Nah, dan suasana di sekitar hotel ini sangat tenang, sangat nyaman, bersih, dan juga banyak pilihan toko-toko yang ada di sekitarnya ya. Dari segi bentuk bangunan juga di tempat ini itu sangat sederhana sekali. Kalau kalian mau cari gedung atau bangunan yang futuristik, sepertinya kurang cocok ya kalau di sini. Trip selanjutnya ini ada di Istana Nurul Iman. Jadi di sini adalah istana tempat Raja Brunei tinggal, dan juga di sini disediakan tempat parkir untuk turis. Jadi kalau kalian yang memang sewa atau rental mobil seperti saya yang baru pertama kali ke Brunei, jadi jangan khawatir, di sini disediakan tempat parkir yang cukup luas. Kita berjalan dari parkiran itu sekitar ya 2-3 menit. Kita menuju ke pintu gerbangnya ini. Di situ ada penjaganya, tetapi sangat welcome sekali dan mempersilahkan untuk mengambil foto di depan gerbang Istana Nurul Iman ini. Ya, kita nggak bisa dapat akses masuk lah pastinya, tapi ya cukup menarik sih kita foto-foto di depan sini, yang cukup ikonik juga.
Seperti yang saya sampaikan di awal, nah di sini juga terkenal dengan trip jalur airnya ya. Kita bisa pakai perahu untuk keliling di kota ini, karena kota ini juga dihubungkan beberapa sungai ya. Jadi kalau dari satu tempat ke tempat yang lain, selain dihubungkan jembatan, juga dihubungkan dengan perahu-perahu ini. Nah, ini salah satu trip perahu yang tujuannya adalah melihat hewan ikonik yang di sana adalah monyet begantan kalau di tempat kita, dan juga bisa melihat tempat-tempat ikonik yang lain dari sisi pengunjung yang ingin naik boat atau perahu. Kalau kalian memilih trip dengan boat ini, sangat disarankan, direkomendasikan dari Tour and Travel kemarin itu ambil kalau tidak di jam pagi atau di jam sore, karena di jam-jam itu kita bisa melihat langsung monyet begantan yang sebagai ikonik negara tersebut. Oke, setelah kita jalan dari istana dan juga taman tadi, kita menemukan kafe warga lokal ya. Jadi ini kita cari di map, kita ketemu cafe ini, dan secara makanan, secara pemilik cafe pun sangat memuaskan ya. Selain enak, juga cafe ini terkesan kita seperti lagi berkunjung di keluarga sendiri gitu, sangat homey banget. Nah, yang menjadi ciri kafe yang ada di sini itu setiap kafe menyediakan permainan-permainan seperti itu untuk waktu kita tunggu aja. Seperti ini kayak budaya ya, karena selama di sini juga di beberapa kafe mereka pasti menyediakan ini. Jangan heran kalau setiap kalian mau ke kafe atau ke rumah makan yang sistemnya dibikinin dulu ya, itu lama banget memang. Makanya kenapa mereka ngasih suatu permainan-permainan kecil untuk tunggu pembuatan menu kita, karena di beberapa tempat juga ya lumayan lama juga sih, padahal ini kita cuma pesan mie dan juga pesan minum. Oke, nah karena hari sudah mulai gelap, rencana kita mau ke pasar tradisional mereka yang terbesar ya. Tapi kita mampir dulu ke masjid yang cukup populer, yaitu Masjid Jami' Hasanil Bolkiah. Ini cukup populer karena kubah-kubah di atas itu terbuat dari emas, dan juga model bangunannya juga cukup unik ya, ke Timur Tengahan gitu. Parkiran dan taman cukup luas dan tersedia beberapa spot foto. Nah, ini suasana tempat wudhu. Dan ini tempat mimbar dan imam. Ini kita lihat view di dalam masjid, dan sangat megah menurut saya, karena banyak kaligrafi dan juga arsitektur ini yang cukup menarik di masjid ini. Setelah sholat maghrib, kita rencana akan ke pasar tradisional, dan tunggu di video selanjutnya ya. Pasti banyak hal-hal seru dan informasi yang kita sampaikan nanti.